lagi sama aku Ici di sini di Kampus Besti. Nah, teman-teman, aku kedatangan narasumber baru kita nih. Halo. Boleh dong perkenalin ya biar kita kenal sama-sama ya. Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Kak Ici. Aku Mbak Mira, tentunya dari kelas Kampus Besti. Dari kelas Kampus Besti ya. Yes. Pasti kalian pada gak asing nih sama kelas kita kali ini gitu kan. Wajahnya terpampang di mana-mana ya teman-teman ya. Pasti kita tahu sendiri Mbak Mira. Kalau misalnya aku orang luar, aku panggilnya siapa Mbak Mira? Mbak Mira juga aja. Mbak Mira aja ya. Biar semuanya ke notice ya. Ini Mbak Miranya. Iya, ini Mbak Miranya, boleh langsung dipanggil Mbak Mira aja. Oke Mbak Mira, kesibukannya tuh akhir-akhir itu kesibukannya apa sih Mbak Mira? Boleh tahu dong. Aku masih ya tetap mengajar juga ya untuk menjadi host di kelas Kampus Besti yang sekarang ini udah masuk ke 23 angkatan nih. Wow, udah banyak banget ya. Udah Mbak banyak Mira banget. ya. Terus Iya, selain itu juga aku mau optimalin toko-toko supaya cepat berjualannya nih para dropshipper kita. Oh, Jadi, berarti Kak ya oke. Berarti Mbak Mira itu di balik optimalin yang mengoptimalin teman-teman Betul. ya toko-toko di Shopee ya. Betul. Toko-toko di marketplace lain teman-teman. Yes. Wow. Nah, selain kesibukannya yang mau optimalisin marketplace dan juga jadi hosting ya, Mbak Mira tuh perannya di kampus Besti ini sebagai apa sih? Aku pengen tahu. Nah, sebenarnya kalau di Kampus Besti itu sebenarnya aku bisa dibilang orang pertama ya yang tahu Kampus Besti gitu ya. Tapi untuk di Kampus Besti sendiri di dalam kelas aku sebagai hostingnya atau moderatornya. Oke. Tapi di balik layarnya gitu ya, aku yang biasanya membantu para dropshipper untuk mengoptimalisasi tokonya. Kalau ada kendala dari penjualannya atau tokonya mungkin berkendala tidak dapat penjualan nih gitu ya. Itu biasanya reportnya pasti Mbak Mira Gitu. Iya, berarti kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau seputar pembelajaran gitu segala macamnya ke Mbak Mira and tim. Betul sekali. Oke Mbak Mira, aku bakalan tanya-tanya nih. Boleh ya? ya. Aku izin dulu gitu ya. Siapa tahu nanti kamu nggak mau jawab gitu ya? Iya. Enggak ya. Tapi enak Tapi ada boleh yang nggak dijawab nggak? Semuanya harus dijawab ya. Jawab ya. Jawab ya. Oke, aku mau tanya nih Mbak Mira. Mbak Mira tuh udah berapa lama sih bergabung di Kampus Besti ini? Sebetulnya kalau Kampus Besti sendiri itu kan dari bulan Mei 2025 ya. Itu mulai kelasnya untuk anak-anak pertama. Nah, aku tuh udah bergabung dari sebelum-sebelumnya karena aku memang tahu banget sebelum pembuatan konsepnya, terus seperti apa pembelajaran dan materinya, itu aku udah bergabung sih. Jadi bisa dibilang dari awal Kampus Besti berdiri. Dari awal Kampus Besti berdiri. Betul. Terus Mbak Mira ini benar-benar juga ikut bergabung sebelum Kampus Besti. Betul. Dan dalam pembuatannya gitu. Oke, yang kedua nih Mbak Mira, Kampus Besti tuh kalau misalnya menurut Mbak Mira tuh gimana sih? Kampus Besti ini sebenarnya bagus banget ya menurut aku karena tadinya itu kita berdiri untuk membantu warga Indonesia sebenarnya karena kan di awal tahun 2025 itu ya yang mungkin Kak Ici juga tahu nih, Besti juga pada tahu kita banyak banget yang terdampak PHK gitu ya, terus juga banyak yang cari kerja sulit gitu ya, dan tingkatnya para pengguna pinjol dan judul itu juga marak banget gitu ya. Betul. Nah, kita tuh sebenarnya pengen membantu orang-orang yang terdampak tersebut supaya mereka punya penghasilan nih ya, hanya dari rumah aja, nggak perlu ke kantor, nggak perlu ongkos-ongkosan gitu ya, tapi mereka bisa punya penghasilan sendiri kayak itu. Betul banget sih ya, membantu warga-warga seperti itu. Betul. Dan juga mungkin kalau misalnya nih bukan dari golongan yang kakak tadi sebut nih, yang Mbak Mira tadi sebut nih, kayak aku nih mahasiswa atau aku nih juga pekerja, cuma bisa nggak sih bergabung? Bisa juga nih Kak Ici, karena kebetulan kita kan fleksibel ya, hanya dari rumah aja menggunakan gadget sendiri dan tentunya nggak ada modal, terus juga kita semua yang proses mulai dari pengiriman, terus packingnya semuanya kita, jadi benar-benar cuma on the gadget aja. Jadi siapapun bisa. Betul, di waktu luangnya juga bisa para mahasiswa dan karyawan. Bisa, asalkan apa Mbak Mira?
Yang penting rajin terus konsisten ya. Rajin, tekun dan konsisten. Betul, Gitu, ngikutin semua kelasnya ya Mbak Mira. Betul sekali. Betul sekali. Oke, lanjut nih. Menurut Mbak Mira tuh ya, visi dan misinya kampus BEST itu sebenarnya apa sih Mbak Mira? Sebenarnya sih sesuai dengan tagline-nya ya, tambah sejahtera gitu ya dengan penghasilan sampingan, jadi dropshippernya kampus Besti sejahtera gitu ya. Jadi kita memang punya visi misi untuk mengurangi gitu ya pengangguran dan yang berdampak tadi gitu ya, berdampak akan PHK, pinjol dan judol, maupun juga kita membantu untuk UMKM yang mungkin punya usaha di rumah tapi kurang nih peminatnya, bisa juga berjualan di Shopee gitu online melalui kampus Besti, karena produk-produk yang kita kayak adalah produk-produk yang fast moving juga, dan tentunya ini adalah yang dibutuhkan oleh halayak umum gitu ya, karena memang kebutuhan yang bisa dibilang kebutuhan pokoknya ada. Betul sekali. Jadi memang kita ingin mensejahterakan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia ya, turut membantu dengan menciptakan peluang usaha online hanya dari rumah aja, tanpa memandang umur gitu ya, memandang kamu ibu rumah tangga ataupun pensiunan, yang penting kamu mau bisa kita bantu. Betul sekali, dan memandang status juga. Yes, ya, gitu. Nah, iya benar-benar banget ya. Kampus BEST itu benar-benar bisa menjarah atau menarik ya benar ke semua orang ya Mbak Mira ya, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, terus juga ya aku nih yang pekerja biasa mau dapat sampingan itu bisa juga. Betul. Oke, selanjutnya nih, apakah sejauh ini program dari kampus Besti ini mencapai target audiens dan hasilnya sesuai dengan visi dan misi di awal? Oke, sebenarnya awalnya kita ya namanya baru buka gitu ya, sebuah program baru gitu ya. Jangankan buka program baru, kadang-kadang kita punya produk baru atau toko baru aja kan kita masih harus meraba gitu ya, apakah ini diterima oleh masyarakat atau tidak dan seperti apa hasilnya. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya ya, dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, ini udah masuk November, 7 bulan. Itu angkatan kita tadi udah aku bilang kita sudah sampai di 23 angkatan. 23 angkatan. Betul. Dan pendaftar kita itu udah mencapai 5.500 yang mendaftar loh ya, warga Indonesia, luar biasa. Dan yang ikut gabung di kampus ya menjadi mahasiswa kita itu sekitar 2.700. Wow, 2.700 mahasiswa ya Ibu ya. Mahasiswa kampus. Benar, dari segala kalangan ya Kak Ici ya. Wow. Dan tentunya dari 2.700 itu sudah menghasilkan 800 toko. Wah, updatean terbaru nih Besti, betul. 800 toko. Betul, aku sudah kampus Besti sudah berhasil menghasilkan 800 toko ya, dan diantaranya sudah mulai banyak yang aktif juga berjualan, serta mereka juga happy feedbacknya, karena kan kita ngajarin benar-benar totalitas gitu ya, tanpa biaya pungut apapun gitu ya. Mulai dari mereka yang nggak tahu sama sekali kita ajarin sampai mereka bisa berjualan aktif. Wow, gitu. Jadi toko. betul. Jadi kalau dibilang udah sesuai apa belum dengan targetnya, di luar malah ya. Mungkin kita bisa, tapi masih berharap lebih banyak lagi peserta yang bergabung, yang bisa punya toko gitu, yang aktif berjualan, karena kita bukan target kita pokoknya intinya ingin membantu orang-orang lah berpenghasilan gitu ya, biar orang-orang nggak pusing ya untuk mendapatkan uang dari mana lagi gitu ya, karena ada yang udah mentok sama mungkin pendidikannya atau usianya atau faktor karena ibu-ibu rumah tangga biasanya udah punya anak-anak gitu, nggak bisa cari uang lagi, nggak bisa cari cuan gitu ya, bahasanya kalau di kampus kan cuan ya. Betul. Jadi kita bantu banget, dan kita masih melebarkan sayap kita. Semoga ini bisa terus jalan sih kayak gini. Betul banget, dan aku lihat juga antusiasmenya tuh tinggi banget ya. Betul sekali. Bener-bener banyak yang mau belajar, banyak yang mau bener-bener tahu nih gimana sih sistematisnya si dropshipper ini. Gitu. Oke, lanjut ya Mbak Mira ya. Masih panjang kayaknya ya. Panjang ya Mbak Mira. Oke. Total toko yang udah buka nih, aku mau nyinggung ke toko yang udah buka dan bahkan menghasilkan dari kampus Besti itu kurang lebih tuh ada berapa sih Mbak Mira?
Tadi kan aku udah mention juga ya, kurang lebih toko kita tuh udah 800 800 per hari ini, per Betul. jam tadi sebelum aku kesini ya. Itu sudah 800 toko yang buka, dan yang berjualan itu kurang lebih udah di 200 toko itu yang aktif. Ya, aktif itu kita bilang dia seminggu itu ada 3 sampai 5 kali orderan. Gitu. Wow. Nah, di luar itu pun masih di luar yang 200 sampai 800 toko ini, mereka yang orderannya mungkin masih sedikit-sedikit ya, karena kan ada yang baru juga, terus ya ada yang rumah tangga gitu ya, ibu-ibu kadang-kadang ngecek tokonya nggak bisa on time gitu ya, karena harus ngurus anak-anak kayak gitu sih. Wow, keren banget, berarti bener-bener 200 toko yang aktif. Betul. Ya Mbak Mira ya. Aktif itu dalam artian bener-bener udah banyak penjualan teman-teman. Betul, dari ya, bulan gitu. Mei sampai sekarang masih aktif berjualan. Wow, dari katakanlah dari iseng-iseng kita join coba-coba coba-coba kita join kampus bisnis, ternyata menguntungkan, menghasilkan ya Mbak Mira ya. Gitu. Oke. Selanjutnya nih Mbak Mira, sejauh ini ada nggak sih dropshipper yang omsetnya itu udah ngelewatin target bahkan nyampe puluhan juta? Wah, ini nih Kak Ici ya. Kita tuh selalu mendisclaimer di awal kampus itu kita membantu kalian mendapatkan omset 25 juta dalam 2 bulan. Oke. Ya. Tapi alhamdulillahnya lagi ya, udah banyak banget toko-toko yang mencapai lebih dari 25 juta. Wow. Yes, betul sekali. Keuntungan, karena kalau kita hitung kan ada pembelajarannya, kita menghitungnya kalau sebulan aja kamu bisa punya omset di 25 juta, sebulan pendapatan kamu atau margin atau keuntungan kamu tuh bisa di 4,5 juta. Nah, kemarin aku sempat lihat juga ke notice gitu ya, ada salah 3 toko kita yang dalam 2 minggu aja untungnya mereka, marginnya mereka tuh udah di 4 juta. Wow, lebih dong dari target, lebih dari target. Yes. Betul sekali, dalam 2 minggu aja teman-teman. Yes, betul, itu pun balik lagi ya Mbak Mira ya, gimana dia maintenance tokonya, gimana dia juga rajin bumping gitu. Bener-bener. Kadang kan aku dengar juga kalau misalnya semakin rajin bumping teman-teman, semakin rajin juga toko kita tuh bakalan dilihat orang. Betul Mbak Mira? Yes, betul sekali. Nah, selain itu Kak Ici, aku mau kasih info nih ya. Kalau di kita itu, kalau kamu udah aktifin jualannya, itu bukan cuma bumping loh. Bumping itu kan salah satu fitur yang bisa mengiklankan produk kalian gitu ya, tapi secara gratis gitu ya. Kalau di kita, kalau kamu udah aktif jualannya, kita akan kasih kamu suntikan saldo iklan. Suntikan saldo iklan? Yes. Bayar nggak tuh Mbak Mira? Nggak ada bayar-bayar. Wow, berarti benar, free ya Mbak Mira? Free. Pokoknya kalau kamu, kita lihat tokonya aktif jualannya, terus kamunya juga giat gitu ya untuk selalu mengoptimalisasi tokonya, itu pasti kita rekomendasikan untuk disuntik saldo iklan, dimana kalian bisa menggunakan itu untuk menaikkan traffic atau mendatangkan pengunjung ke tokonya kalian. Tentunya kalau udah kayak gitu lebih banyak lagi yang order. Betul banget, aku tertarik deh Besti. Ya ampun, udah dikasih pelajaran secara free dan kalian juga berpotensi kan ya mendapatkan voucher iklan berarti secara gratis Besti. Wow, gitu. Aku juga pernah dengar nih Besti ya, kalau misalnya kita bumping terus gitu kan, aku cuma tahu bumping kan. Bumping terus itu bakalan mendapatkan traffic, Mbak. Betul. Bumping itu salah satu iklan sebenarnya yang tidak berbayar. Itu bisa kamu gunakan kalau kamu saldo iklannya udah habis. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu saldo iklan dari kampus udah habis gitu ya, tapi aku masih mau naik-naikin produk, itu bisa dengan menggunakan fitur bumping. Ternyata sekarang aku baru tahu dapat juga subsidi iklan dari Besti Sejahtera. Wah, hebat banget, berarti Besti Sejahtera ini benar-benar menghargai usaha dari dropshippernya. Benar. Kita melihat para dropshipper yang aktif, yang rajin, tekun, konsisten, itu pasti kita bantu support mereka. Bahkan yang kadang-kadang udah sempat aktif gitu ya, terus gak aktif lagi, itu pasti ke notice sama kita kan. Itu pasti kita tanyain apa kendalanya. Kita bantu banget. Wah, berarti benar-benar diayom ya Mbak Mira. Mengayomi ya. Mengayomi ya pihak Besti ini. Aduh, pengen nih diayomi Besti. Oke Mbak Mira, kita lanjut ya Mbak Mira ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak Mira,
kalau misalnya dari Mbak Mira nih, tantangan terbesar dalam menjalankan Kampus Besti ini nih sebagai orang yang menjalankan Kampus Besti, itu tantangannya tuh apa Mbak Mira? Tantangannya sebenarnya semuanya sih tantangan ya, dalam hidup itu nggak ada yang nggak tantangan, cuman yang paling mungkin butuh usaha lebih gitu ya adalah 2 titik sih kalau di kampus. Apa tuh? Dari pendaftaran untuk gabung ke kampus, sama setelah mereka join kampus, gimana caranya membantu mereka untuk mengupload produk-produknya kita. Itu sih sebenarnya tantangan yang bukan tantangan ya, karena tantangan yang menggembirakan gitu. Karena kalau misalnya banyak peserta yang daftar, berarti kan kita harus effortnya lebih tinggi lagi gitu ya, usahanya lebih tinggi lagi untuk mendatangkan mereka datang ke kampus kayak gitu. Dan kalau mereka udah datang ke kampus pun kita harus menjadikan mereka benar-benar dapetin ilmunya, buka toko dan berjualan gitu. Oke, kalau boleh aku tahu nih Mbak Mira ya, sedikit aku tanya, kalau misalnya kita mengupload SKU itu emang harusnya berapa sih Mbak Mira? Nah, kabar baiknya gitu ya, Kampus Besti itu awalnya hanya bekerja sama dengan FKS Food, yang dimana kita punya 2 kategori, snacking dan cooking, dan dimana itu produknya itu sekitar ada 60-70-an. Tapi berjalannya waktu ya Kak Ici ya, karena kita juga alhamdulillahnya booming gitu ya di Indonesia, karena kita bekerja sama juga dengan salah satu stasiun TV, kenotis dengan brand-brand lain. Jadinya sekarang banyak brand yang mau bergabung ke tokonya dropshipper. Oke, berarti bukan cuma FKS Food ya? Betul, ada produk-produk lain juga, ada produk dari Esis, juga ada produk dari Makora-Kora, dan makin banyak lagi produknya, karena sekarang aja udah di 90-an produk kita. Wow. Betul, dan itu semua boleh kalian jual, harus kalian jualkan ya. Karena sekarang goals kita yang kedua adalah menjadikan tokonya dropshipper aktif, serta tokonya dropshipper itu bisa menjual berbagai produk. Berarti ya, berarti kalau misalnya aku nih Mbak Mira, awal-awal aku baru masuk ke dropshipper, terus kayak aku pakai handphone, aku nggak, maksudnya kan kadang aku susah banget ngupload SKU ya, aku harusnya minimal berapa sih Mbak Mira kalau ngupload SKU itu? Minimal banget itu karena sekarang kita ada 3 brand ya, 3 brand, minimal banget kamu upload 30 produk yes, 30 produk, 30 SKU itu udah kamu bisa berjualan, karena semua produk udah ada di situ. Lebih enak juga jualannya, karena ibu-ibu zaman sekarang ya mungkin atau orang-orang tuh biasanya kalau lihat di marketplace satu toko ada semua barang, dia akan lebih prefer men-check out dalam satu pengiriman. Betul banget. Gitu. Lebih gampang karena ongkirnya satu. Benar. Gitu. Betul. Oke. Berarti kalau misalnya aku baru join, itu dianjurkan 30 SKU. Betul, 30 SKU. Lebih banyak lebih baik. Betul. Jadi minimalnya 30, maksimalnya itu bisa tak terhingga. Karena kalau sekarang aja udah 90-an nih Kak Ici. 90-an, iya betul banget. Berarti mungkin nanti bisa sampai 100-an, 1000-an. Bisa. Benar. Oke. Oke Mbak Mira. Terus gini nih, kalau misalnya teman-teman mau join nih, cara joinnya gimana sih kalau misalnya kalian mau join ke Kampus Besti? Oke. Kalau untuk join itu sebenarnya kalau kalian lihat Kampus Besti di media sosial, di Meta ataupun TikTok, kita tuh sering seliweran gitu sih. Dan itu selalu ada pendaftaran di situ, bisa kalian langsung WhatsApp ke nomor admin kita. Nah, selain itu juga kalian bisa cek nih di website kita di www.bestisejahtera.com. Di situ ada fitur yang namanya Kampus Besti, kalian bisa langsung klik dan daftar di situ. Oke, berarti gampang banget ya. Gampang banget. Asalkan kalian niat, asalkan kalian mau. Betul. Kalau kalian belum muncul, boleh langsung cari aja, search di website-nya. Betul banget ya, Besti. Jadi gampang banget, ayo langsung join sekarang. Langsung ya, boleh. Betul banget. Nah, last question ya. Harapan buat Kampus Besti ke depannya apa Mbak Mira? Harapannya sebenarnya banyak ya, gitu. Aku berharap banyak banget sama Kampus Besti, bisa lebih banyak lagi mungkin brand-brand yang mau kerja sama kita, gitu ya, turut mendukung dropshipper. Terus juga kita berharap banget nih para pendaftar itu mau bergabung lah ke kampusnya, jangan cuma daftar doang,
tapi kamu nggak hadir ke kampus, apalagi udah datang ke kampus, jangan sampai kalian nggak dapat ilmunya full dan kalian nggak sampai berjualan, itu sih sayang banget. Jadi benar-benar berharap para peserta tuh lebih rajin, tekun, konsisten lagi. Terus untuk brand-brand juga semoga lebih banyak lagi kan, biar tokonya makin rame gitu ya. Amin. Dan semoga kampus BSD ini benar-benar bisa membantu negara Indonesia. Amin, amin. Oke, Mbak Mira. Ya ampun ya teman-teman ya, banyak banget nih ya pertanyaan-pertanyaan yang sekarang sudah terjawab dari Mbak Mira gitu. Jadi buat teman-teman ya kan, inilah Mbak Mira, tokoh di balik semua optimizing segala macamnya di marketplace kita gitu ya kan. Kalian udah paham, udah tahu gitu. Sekarang teman-teman boleh banget dong langsung join aja di kampus Besti. Oke, terima kasih Mbak Mira ya kan udah meluangkan waktu. Terima kasih juga Kak Ici, jangan lupa bergabung jadi kampusnya Besti ya. Boleh deh Mbak Mira. Boleh. Mau nih ya kan. Sambil nunggu-nunggu mau podcast gini kan bisa banding-banding produk, cek-cek orderan gitu ya. Bener. Oke, bisa ya. Di situ cuma main HP doang dah. Betul. Ya ampun. Yes. Oke. Teman-teman juga nih boleh ya, karena kita udah selesai juga, teman-teman boleh banget langsung klik aja link di bio kita buat join, link di deskripsi kita ya, boleh banget langsung klik buat join Kampus Besti. Oke, untuk podcast kali ini buat kalian juga jangan lupa ya komen-komen di bawah. Kita mau bahas apa lagi nih dan mau ngundang siapa lagi? Aku Ici pamit undur diri dan Mbak Mira undur diri. Sampai jumpa di Kampus Besti selanjutnya.